Ya, kita ya buka. Coba pimpin, Vika. Saya, Bu. Ya, itu suara apa tuh? Bentar dulu. Itu yang ada suara musik, tolong dimatikan dulu sebentar ya, Nak. Sebentar, Bu. Hmm. Oke, Bu, udah. Ya. Pimpin. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Namaskara. Arahang sama sambuddho bhagava Buddha bhagavata abiwa demi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Silakan duduk hening, mulai ya. Vika lanjutin. Hah? Gimana, Bu? Silakan duduk hening, mulai. Silakan duduk hening, dimulai. Selesai. Sadu. Ya. Tujuan pembelajaran di sini yaitu menghargai ucapan, ya. Ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar. Ya, di sini. Yang kedua, berdisiplin dalam berucap dan berbuat sesuai kaidah moralitas. Yang ketiga, membedakan ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang benar dan tidak benar. Ya, itu yang Ibu akan materi yang akan kita pelajari. Tapi ya, sekarang Ibu sebelum apa sih pengertian dari moralitas? Moralitas itu sendiri apa? Ada yang tahu? Moralitas. Ya, mantap. Yang lain? Apa? Nilai moral. Ya, nilai moral. Apalagi, Idayu? Moralitas itu bisa disebut dengan sila, Bu. Sila itu menurut agama Buddha artinya aturan moral. Ya, mantap. Vika? Moralitas tuh perilaku yang baik, Bu. Oh iya, mantap. Bagus ya. Semuanya udah pintar-pintar, udah belajar ya. Itu semuanya ada. Nah, yang berikutnya ya. Ibu akan menyampaikan tadi kan sudah secara garis besarnya bahwa kita belajar di moralitas dari ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang benar ini ya. Ucapan itu memang terbagi menjadi 4 ya. Itu ada ucapan jujur, ucapan tidak memfitnah kawan atau orang lain. Ucapan itu berfaedah ya, berguna, bermanfaat ya. Terus perbuatan menjadi 3 ya. Kalau yang perbuatan ini terbagi menjadi 3 ya, perbuatan melalui dari pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Kalau penghidupan yaitu menghindari dari tadi misalkan membunuh, mencuri, ya berbuat asusila. Yang berikutnya Ibu akan menyampaikan tentang lingkup penilaian. Ya, lingkup penilaiannya kalian Ibu ambil dari nilai sikap. Ya, sikap. Di sini ada sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, yang berikutnya pengetahuan. Ya, nilainya itu pengetahuan dan keterampilan. Ya, melalui teknik observasi,
tes lisan, tes tertulis, dan unjuk kinerja. Ya. Yang berikutnya yaitu amatilah gambar fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu ada 5. Ya. Gambar yang pertama tentang apa, Anak? Gambar yang ini yang Ibu tunjuk. Merumpi, Bu. Terus, apa sih manfaat merumpi? Mendapatkan informasi. Ya, mantap. Yang lain? Selain mendapatkan informasi apa, Vika? Bisa bertukar pikiran, Bu. Oh ya, mantap. Ada yang lain lagi? Ya, tadi bisa bertukar pikiran, ya, mendapat informasi. Terus, apa tujuan mereka yang mereka lakukan? Tujuan merumpi lakukan untuk apa gitu? Untuk berteman. Ya, mantap. Bagus, ya. Ya, untuk berteman, ya, beramai-ramai, ya. Tapi di sisi lain di sini ada dampaknya, ya, dampak dari merumpi. Apakah dampak itu? Dampaknya apa, Nak? Dampak dari Menjadi teman. ya, yang lain? Ya, dampaknya banyak, Nak. Ya. Apa, Nak? Dampaknya. Dampaknya dari merumpi. Ya, banyak kan dampaknya. Apa dampak dari merumpi? Tolong Kalau dijawab. misalnya dia ngerumpi sesuatu yang tidak bermanfaat, kayak kadang kan ada yang ngerumpi itu ngarang cerita kan, itu kan Ya. termasuk melanggar Pancasila ke-4, yaitu kita tidak boleh berbohong. Di situ akibat dari melanggar Pancasila ke-4, di kehidupan selanjutnya dia akan terlahir sumbing atau mulut berbau, ya gitu. Ya, boleh. Yang lain? Silakan nambahin. Kadang kan rumpi juga bisa yang negatif kan, Bu. Itu Iya. bisa dijauhi oleh orang-orang karena mereka menyebarkan informasi yang nggak sesuai dengan faktanya. Ya, mantap. Riki, nambahin, silakan. Silakan, Riki. Seperti yang dikatakan Vika tadi, Bu. Dia Iya. kan merumpi kalau dia negatif, otomatis dia bakalan dihindari sama kawan-kawan di sekitar gitu, Bu. Oh iya, mantap. Ya, semuanya udah bisa semua, perhatikan yang belajar. Terus, yang gambar berikutnya, yaitu tentang, nih, ya, anak yang sedang berempat nih. Gambar apa kan nih? Ya, itu ada gambar 4 anak, ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini tindakan menurut kalian bagaimana? Tindakan bully, Bu. Apakah itu baik? Tidak. Terus apa alasannya? Merasa paling hebat. Oh ya, mantap. Yang lain? Itu juga termasuk kekerasan sih, Bu. Ya, ya termasuk kekerasan. Yang lain lagi? Ya, ini adalah tindakan kekerasan ya. Nah, ini sebenarnya penganiayaan melanggar sila yang pertama. Ya, sila pertama. Kalau yang ini melanggar sila yang keempat. Ya. Kalau yang ini sekarang yang ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Sedang menasihati anaknya. Ya, menasihati anaknya. Ada yang lain? Ibunya sedang menasihati anaknya. Yang lain? Jeki?
yang seorang ibu dan anaknya. Memberikan arahan kepada anaknya. Ya, mantap. Tika? Iya, sama Bu, menasehati gitu. Ya, ya. Di sini ya semuanya udah betul semua, tetapi ini adalah ucapan yang kasar ya, yang terhadap orang tua terhadap anaknya, mungkin terbawa karena emosi capek ya, karena dipengaruhi mungkin orang tua yang menganggur, yang tak ada kerjaan ya, karena kesulitan ekonomi ya, yang jadi korban adalah anak ya, yang diucapan kasar ya, kadang pakai ya kata-kata yang kasar ya, itu tidak baik ya, sebenarnya tidak baik ya. Yang sebelahnya itu gambar yang ada stop-stopnya ini gambar apa kan, Nak? Kekerasan Ya, kekerasan terhadap seseorang. ya, Wanita. ya, mantap. Ada yang lain? Silakan menambahi. Apa? Kan sudah tadi kekerasan, apa lagi? Ada yang tahu? Ini adalah kekerasan ya. Seorang laki-laki yang mau memukul tetapi dilindungi oleh orang lain. Ada yang melindungi ya. Ini kekerasan. Yang sebelahnya ini gambar Mencuri. ya, Maling. mencuri ya. Jadi mencuri ya. Mencuri itu melanggar sila yang kedua ya. Ada kedua orang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan mencuri ya, mencuri sepeda motor ya. Dalam kehidupan sekarang kemungkinan karena kesulitan ekonomi, banyak pengangguran ya. Pendidikan sekarang tinggi, tapi kalau tidak ada yang membawa atau ya mencari kerjaan sekarang sangatlah sulit, Nak. Tidak mudah ya cari kerjaan karena kesempitan ekonomi, mereka melakukan mencuri ya, demi mungkin perut yang lapar ya, tidak memikirkan efeknya ya. Pada saat melakukan mencuri, mereka apakah mereka melakukan memikirkan efeknya gitu? Tidak, Nak. Biasanya tidak semua orang memikirkan efeknya, yang penting saya lapar, hari ini saya tak ada uang, yang dapat yaitu ya, karena sudah ada niat ya. Yang berikutnya ya, coba bacakan Parita Pancasila, Vika. Pancasila pertama, Pancasila Buddhis kan Bu? Iya, 5 Pancasila Buddhis. Oke, pertama Panatipata Wera Manisika Padang Diami. Yang kedua Adinandana Wera Manisika Padang Sama Diami. Yang ketiga Kamesu Micacara Wera Manisika Padang Sama Diami. Yang keempat Musawada Wera Manisika Padang Sama Diami. Yang kelima Surameraya Maja Pamadatana Wera Manisika Padang Sama Diami. Ya, mantap ya, berarti sudah bisa ya. Yang artinya coba ceki. Yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari skala minuman keras yang akan menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, mantap ya. Semuanya udah hebat-hebat. Ya sudah. Bentar ya, jadi 5 Pancasila Buddhis. Nah, dari 5 Pancasila Buddhis inilah yang perlu diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa sih pengertian, apa akibat dari melanggar sila yang kelima? Apa akibat dari melanggar sila kelima? Bisa pendek umur, Bu. Ya. Terus apa lagi?
Yang lain? Pendek umurnya, apalagi? Dijauhi. Ya, mantap. Bagus. Yang lain? Jeki? Apa, Cek? Kan udah dijauhi, udah umurnya pendek, ya. Dijauhi, apalagi? Apalagi, Nak? Ya, terjadinya apa? Ya, kemerosotan moral ya di sila kelima ini, selain tadi umurnya pendek, ya dijauhi, jadi orang miskin, ya, karena Kurang pengendalian dirinya, Bu. ya kurang pengendalian diri, malas bekerja, ya, disitulah dia Sulit efek. mendapat kepercayaan orang lain. Iya, mantap, bagus, ya. Semuanya udah bagus semua jawabannya dari kalian, ya. Terus yang berikutnya tentang Ibu akan simpulkan tentang ya kesimpulan tentang pengertian moralitas di sini, ya. Kesimpulannya yaitu sila adalah cakupan, ya. Sila cakupan semua perilaku dan sifat-sifat baik, ya, yang terdapat dalam ajaran moral dan etika agama Buddha, ya. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti, ya. Yang pertama sifat, karakter, ya. Watak, kebiasaan, ya, perilaku, kelakuan. Dalam hal ini sila berfungsi sebagai kata sifat, ya. Misalnya perilaku baik disebut susila, perilaku buruk dusila, perilaku kikir adana sila, watak luhur parisuda sila. Latihan moral yang kedua yaitu latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis dan kode moralitas, ya. Yang berikutnya yaitu jalan mulia berunsur 8, ya. Jalan mulia berunsur 8 yaitu ya di sini dari panya. Yang pertama panya, ya. Panya yaitu pandangan benar, ya, pandangan benar. Terus yang kedua pikiran benar, ya, jadi pikiran benar. Tetapi di sini yang kita bahas adalah tentang sila, ya. Yang pertama dari ucapan benar, ya, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Sekarang ucapan yang benar. Coba sebutkan ucapan yang benar seperti apakah, Nana? Tidak berkata kasar. Ya. Terus? Tidak berbohong. Berbicara yang bermanfaat. Ya, mantap. Terus yang lain? Tidak melakukan fitnah gitu, Bu. Oh iya, mantap ya, semua udah bisa, semua udah pandai semua ya. Yang berikutnya yaitu perbuatan benar. Perbuatan benar di sini yang seperti apa? Perbuatan benar adalah perbuatan yang dilakukan oleh baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Contohnya apa? Tidak membunuh, Bu. Ya, tidak melakukan pembunuhan. Ya, tetapi tidak melakukan pembunuhan. Tapi Bu, kalau kita makan ikan itu membunuh tidak, Bu? Itu pasti membunuh, ya. Tapi kalau secara kedokteran, ya, kita memang sebenarnya melakukan ya vegetarian 6 bulan, ya, vegetarian 6 bulan. Terus apalagi perbaikan gizinya 6 bulan, ya. Jadi sebenarnya seperti itu, ya, 6 bulan perbaikan, ya. Tapi sebenarnya untuk menjaga kesehatan juga bagus, ya. Pembunuhan di sini itu pembunuhan yang kekerasan, yang kecil, lebih kecil, yaitu banyak ya, contohnya sekarang banyak ya. Kadang satu keluarga yang dibunuh oleh anak buahnya. Gara-gara apa? Gara-gara
ya, mungkin diperlakukan kasar, ya kan? Diperlakukan kasar, ya, diperlakukan kasar sama orangnya. Sebentar ya, Nak. Bentar, Nak. Ibu mau, ya. Jadi diperlakukan kasar ya, sesama orang lain. Ya. Terus ada juga yang karena ada yang kena gadget. Ya, anak-anak yang kena gadget itu udah emosionalnya itu sudah tidak bisa terkontrol lagi, ya, gara-gara dipengaruhi oleh dunia internet, ya. Makanya kalau diingatkan anak-anak sekarang kadang marah, ya, tak terima, ya. Ada di sebuah kota contohnya, ya, itu seorang anak, ya, padahal masih SD, ya, melakukan membunuh gara-gara internet dicabut sama asistennya dia tanpa sengaja dibawakan pisau, ditusuk hingga meninggal dunia. Terus orang tuanya, saudaranya, ya, sampai meninggal semua, ya. Di kanan kirinya penuh dengan jenazah, dia tetap main gadget hingga sampai Pak polisi datang ke situ, ya tetap, karena sudah terpengaruh gadget yang sangat kuat, ya. Tindakan seperti inilah kita yang perlu pendekatan dengan moralitas di sini, ya, melakukan, ya, perbuatan yang baik, ya. Di sini sebenarnya kita harus dituntut, ya, untuk melakukan pendekatan, ya, diri kepada Tuhan, ya. Yang kedua apa lagi? Perbuatan yang kedua, contohnya apa, Nak? Ya, perbuatan yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Ya, perbuatan, ya, di sini kan ingin menyelamatkan makhluk lain, menghindari dari mencuri, ya, mencuri karena apa? Karena ada sebabnya, ya. Coba jelaskan tentang perbuatan yang mencuri, Jackie. Perbuatan mencuri itu perbuatan yang mengambil barang yang bukan milik kita, Bu. Ya. Jadi dia mengambil barang orang lain. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa mereka melakukan hal mencuri? Mungkin karena ekonomi yang ini, Bu, ekonomi lagi kurang. Ya. Atau ada alasan lain. Ya, mantap. Bagus. Vika? Sama Bu kayak Jackie. Dia karena mungkin ekonominya yang kurang, jadi dia terpaksa mencuri. Ya, mantap. Bagus. Ya. Terus yang ketiga, perbuatan ketiga menghindari apa, Dayu? Ya, dia kan ingin makhluk hidup. Ya, berarti menghindari berbuat apa? Berbuat minum obat-obatan, Ya. berbuat asusila. Ya, mantap. Ya. Jadi perbuatan yang ketiga itu berbuat asusila, menghindari, ya, berbuat asusila. Ya, kenapa efek berbuat asusila di sini? Berbuat asusila di sini yaitu, ya, misalkan bagi umuran kalian, seumur kalian SMA, tingkat SMA itu yang biasa di depan bergandengan, ya, tanpa memandang siapapun, di depan orang tua kalian, di depan gurunya pun kadang anak-anak sekarang seperti itu menghindari, ya, tolong dihindari, ya, walaupun, ya, udah besar, tetapi hal-hal seperti itu yang kita perlu diterapkan, jaga etika, ya, tata kerama, ya. Jadi perbuatan benar yaitu menghindari makhluk itu dari pembunuhan, mencuri, dan berbuat asusila, ya. Yang berikutnya mata pencaharian benar, ada 3 apa saja? Ya. Tidak berjualan senjata. Oh iya, ya, maaf ya, mata pencaharian di sini yaitu kalau menurut Anguttara Nikaya 5, ya. 177 memang ada 5. Apa saja tadi? Berdagang senjata, ya.
Jadi tidak berdagang makhluk hidup. ya, apalagi Tidak berdagang minum-minuman keras atau makanan yang keras. iya, mantap ya. Udah bisa semua ya belajar. Yang berikutnya yaitu tentang samadhi ya. Samadhi di sini yaitu kita usaha benar ya di dalam bermeditasi ya. Samadhi itu sama dengan meditasi, ini usaha benar bermeditasi, duduk tenang ya. Itu menghasilkan supaya apa? Kayak kita udah duduk tenang, rileks, mata kita tutup ya, tarik nafas panjang 3 kali, baru ke perhatian benar. Setelah perhatian benar, kita masuk ke konsentrasi ya, konsentrasi benar ya. Perhatikan nih turunnya nafas. Ini yang disebut jalan mulia berunsur 8. Buddha menguraikan sila dalam jalan mulia berunsur 8 yang disebut Arya Atangika Magga sebagai sikap mental yang terwujud dalam ya, ini ucapan benar yang disebut sama waca ya. Yang kedua perbuatan benar sama kamanta ya, ada gambar seorang anak kecil yang sedang memberikan dana ya kepada orang pengemis. Yang ketiga mata pencaharian benar sama ajiwa ya, ini digambarkan orang yang sedang berjualan di pasar ya, itu sama ajiwa ya. Yang berikutnya yaitu tentang ucapan benar ya, ucapan benar yang tidak didasari oleh keserakan, kebencian dan kebodohan, termasuk ucapan benar sebagai ya ucapan yang jujur, tidak berbohong ya, musawada weramani sikapa, musawada weramani ya. Yang kedua, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak memfitnah ya, yaitu isu naya wacaya weramani ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ucapan yang sopan dan tidak berbicara kasar ya, paru saya wacaya weramani. Yang ketiga, yang berikutnya, ucapan yang bermanfaat atau omong kosong sampa palapa weramani ya, ini ucapan benar ya, didasari tanpa keserakan, kebencian dan kebodohan. Yang berikutnya yaitu perbuatan benar ya, perbuatan benar ya, yaitu tadi ya, perbuatan menghak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindari diri dari membunuh ya. Yang kedua dari mencuri, ketiga dari berbuat asusila ya. Tugas kalian yaitu di sini ya, tugas di Google Classroom ya, tugas di Google Classroom ya. Terus yang berikutnya ya, mata pencaharian benar dalam hal ya penghidupan sebagai pedagang. Ada 5 jenis perdagangan yang disarankan untuk dihindari, tadi sudah dijawab ya, itu ada 5 ya, senjata, makhluk hidup, daging, minum-minuman dan racun ya, situ. Ya, yang berikutnya, mengapa orang melakukan ya, mengapa orang melakukan berucap kasar kepada seseorang. Suaranya cek, belum di-mute. Suaranya nak. Ya, mengapa seseorang melakukan berucap kasar atau berbicara kasar kepada orang lain? Mungkin pada saat itu dia lagi kesel sama orang itu, Bu. Atau lagi emosi. Jadi kebawa sama emosi. Yang lain? Mantap, bagus. Ika?
Mungkin dia lagi capek, Bu. Jadi kan mungkin banyak kerjaan, terus dia kecapean malah diganggu, jadi dia ngomong kasar. Ya, ya, mantap, bagus. Ida? Ida, yuk. Dia nggak bisa mengendalikan emosinya atau memang dasarnya dia udah berbicara kasar gitu. Ya, mantap. Bagus. Terus, apa kaitannya moralitas dengan jalan mulia berunsur 8? Apa kaitannya moralitas? Tadi kan ya. Jalan mulia berunsur 8 tadi terbagi menjadi 3 kelompok kan, Bu? Ya. Ada panya, samadi, sama sila. Nah, sila ini kan berhubungan dengan moralitas. Dalam pengertiannya tadi, moralitas itu dalam istilah Buddhisnya itu sila. Nah, dalam pembagian jalan mulia berunsur 8 itu, sila terbagi menjadi 3, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Nah, ucapan benar ini berhubungan dengan aturan Pancasila ke-4. Sedangkan yang perbuatan benar ini berhubungan dengan Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Sedangkan yang yang mata pencarian benar ini Pancasila terdapat dalam Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, mantap. Ya, bagus ya. Ada yang lain menambahin? Silakan. Mau nambah lagi, Bu. Iya. Kan itu jalan mulia berunsur 8 itu bisa untuk membantu kita melenyapkan duka yang ada di dalam diri kita. Iya, mantap. Yang lain? Jeki, apa nambahin? Yang lain? Silakan menambahkan. Halo, sudah? Tak ada yang nambahin lagi? Kalau sudah, Ibu akan ya. Memang ya sudah betul dijawab kalian, sudah bagus jawabannya. Nah, Ibu mau dapat simpulkan bahwa moralitas dengan jalan mulia berunsur 8 ini sangat berkaitan ya dengan kita bagi umat Buddha ya, karena di sila 5 Pancasila Buddhis kita sebagai umat Buddha perlu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya, melatih dengan jalan mulia berunsur 8 kita ke silahnya ya. Silahnya itu dari ya ucapan kita, dari perbuatan kita, mata pencaharian kita itu sangat berkaitan. Kenapa? Disitulah karena kita apabila kita melakukan hal tersebut kita bisa mempraktekkan dengan baik ya, itu akan menolong diri kita dari penderitaan atau samsara ya, dari 4 kesunyataan, dari duka, sebab duka lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka ya. Contohnya seperti sang Pertapa Gotama pada saat mau mencapai penanaman sempurna ya, dia bertapa selama 6 tahun ya. Pada saat bertapa 6 tahun ya, sebelum mencapai penanaman sempurna, ada seorang perempuan yang bernama Sujata. Ya, Sujata ini menganggap bahwa Pertapa Gotama itu sebagai dewa pohon, makanya memohon ya supaya dikaruniai seorang anak. Ya, akhirnya dengan permohonan Sujata terkabullah dikaruniai seorang anak laki-laki ya. Setelah dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam tekadnya Sujata ingin memberikan bubur dengan mangkok emasnya kepada Pertapa Gotama. Ya, setelah memberikan buburnya juga dimakan selesai, lalu mangkok emasnya itu dilempar ke sungai ya, dengan tujuan Pertapa Gotama apabila mangkok tersebut mengikuti berarti cita-citanya tidak berhasil, apabila mangkok tersebut melawan arus berarti cita-citanya berhasil ya. Itu ternyata Pertapa Gotama itu mangkoknya melawan arus hingga mencapai penerangan sempurna. Ya, setelah mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun ya, terus mengajarkan kepada para dewa, manusia ya, pada semua makhluk ya, mengajarkan dhammanya selama 45 tahun ya. Di sini
ya ajaran Buddha ya itu sebenarnya menunjukkan welas asih yang cinta kasih yang luar biasa belas kasihnya ya. Makanya kita perlu mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik ya. Kita sebagai pengganti penerusnya dari Buddha ya, bukan kita menyembah patungnya, tapi itu sebagai lambang bagi umat Buddha untuk penghormatan ya. Ya, tugas kalian ya, ini kerjain 5 soal pilihan ganda di LMS ya. Terus untuk pertemuan minggu berikutnya ya. Jadi kalian kerjaan tugas di LMS, yang berikutnya tugas individu kalian yaitu membuat mid mapping ya, berita dari media cetak maupun elektronik tentang ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mid mapping itu kayak clipping ya, tapi yang sekarang terkenalnya dengan nama mid mapping ya. Itu. Jadi untuk pertemuan minggu berikutnya ya, materi minggu depan yaitu yang pertama moralitas dalam kitab Visuddhi Magga. Yang kedua menjadi manusia bermoral ya. Yang ketiga memperlakukan orang lain dengan moralitas ya. Tolong dipelajari untuk minggu depan ya. Untuk selanjutnya kita tutup doa yang dipimpin oleh Vika, silakan. Baiklah, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa Namaskara Gata. Araham sama Buddha Budang Bhagawantang Abhiyadin Swato Bhagavata Supatipano Bhagavato Sawakasangho Sanggang Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih ya nak. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Ya, Namo Buddhaya.